Jadi saya ini Pak itu suka yang namanya jihad, suka perang. Dulu waktu kami masih di kepolisian, kalau ada pemberangkatan ke Aceh, saya selalu maju. Jadi kalau ada operasi senang bawa senjata, pengen perang. Jadi karena semangat 45 itu juga berpengaruh kepada dulu saya sekolah itu juga suka tawuran. Jadi ini bahkan ada bekas kena celurit dan sebagainya. Ceritanya tobat Pak, tobat ingin belajar Islam, makanya setelah lulus daripada sekolah saya langsung mondok ke Pelus. Tapi semangat hamasa, semangat untuk perang itu ngebu-ngebu sampai akhirnya orang tua nyuruh masuk polisi. Dan ketika daftar polisi, ketika di dalam pendidikan polisi, saya itu membayangkan bahwa saya sedang di hutan, sedang jihad fisabilillah. Jadi pengen jadi wali, jalurnya jalur jihad. Nah itu seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Jadi pokoknya perang, sebagaimana sahabat itu kan perang semua. Jadi seperti itu. Karena mau jadi alim alamah sulit karena ngaji nggak tamat, keburu boyong, besok. Ya kan ketika pas alfiah saya pulang, nah itu kayaknya untuk jadi alim ulama nih kayaknya susah. Akhirnya saya daftar polisi, jadi mujahid aja. Jadi mujahid, dan saya bangga dengan kepolisian saya sampai kemudian ketika itu ada masalah Palestina diserang dan sebagainya, kemudian bagaimana kondisi kaum muslimin itu terzalimi, apalagi kata Rasulullah, man la yatamam bi amrul muslimin fala yasamin, barang siapa yang tidak itimam peduli dengan nasib kaum muslimin maka dia bukan golongan sebagai kaum muslimin. Kemudian masalul mukmin wa ta'atufihi wa tarahumihi wa tawasadil wahid, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayangnya, dalam persatuannya itu seperti bagaikan satu tubuh. Nah ini menggugah saya untuk peduli dengan nasib kaum muslimin, terutama kondisi kaum muslimin yang masih belum beruntung. Nah ketika kita ingin bergabung dengan kelompok-kelompok ini, ternyata isinya kelompok-kelompok ini justru yang menampakkan sikap-sikap intoleran, sikap-sikap yang justru mudah mengkafirkan, mudah memvonis orang. Tapi satu sisi mereka peduli kepada kaum muslimin. Akhirnya saya seorang anggota Polri pun juga akhirnya tergerus rasa wawasan kebangsaan saya, kemudian rasa kecintaan saya kepada bangsa dan negeri ini seakan-akan, ya tadi karena gaji nggak tamat Pak, seakan-akan kalau sudah mencintai daripada negara ini berarti iman kita jadi hilang. Jadi walam yaral iman ilam martabatun wahid fil hukmi, tidaklah mereka melihat keimanan kecuali satu derajat di dalam hukum. Jadi kalau udah Islam ya Islam 100%, nggak boleh ada paham-paham yang lain atau nasionalisme atau ini. Kalau kita paham ke nasionalisme berarti Islam kita hilang. Alasannya wa in asrakta la yahbata amaluka. Jadi kalau kamu melakukan sebuah kesyirikan, perbuatan syirik, maka la yahbata, maka terhapus amalan-amalan itu. Jadi seakan-akan seperti itu, padahal melihat keimanan kekafiran, keimanan dan kekafiran itu punya cabang-cabang, yazidu yang terus kadang berkurang, kadang bertambah. Apakah kemudian ketika orang-orang kafir melakukan amalan cabang-cabang keimanan, lalu kita lantas kita sebut sebagai dia punya keimanan? Enggak juga. Apakah kemudian ketika seorang muslim lalu melakukan sebuah amalan kesyirikan atau amalan yang disebut dengan kekufuran, apa langsung keimanannya langsung hilang? Nih Gus Bah sering bilang, bagaimana mungkin orang yang mengucapkan orang yang kafir selama 70 tahun lalu mengucapkan satu kalimat tauhid, lalu kemudian dia jadi orang beriman. Begitu juga ketika ada orang Islam yang imannya kuat, atau dia kiai pulang belajar, ngajar dan sebagainya, lalu cuma salah patok. Gus Bah bilang cuma gara-gara salah patok lalu kemudian imannya hilang. Ini apaan? Artinya para takfir itu seperti itu memandang itu, dan akhirnya kami pun terjebak kepada paham-paham seperti itu. Saya kan dulu nggak ada kajian Gus Bah. Coba kalau misalnya kajian Gus Bah sudah ada pada waktu itu, mungkin kami mikir tuh. Jadi kalau kata Gus Kausar, pokoknya orang kalau udah sama ngaji Gus Bah, pokoknya pokoknya orang tuh kayak surga.
Nah itu kan memberikan harapan kita. Nah sedangkan kita itu lalu memandang orang tuh melihat Allah tuh seakan-akan cuma adib saja. Itu betul. Apa yang dikatakan Mbah itu betul. Kaum kafir ini, kaum para muda mengkafirkan itu hanya karena Allah sebenarnya adib saja. Udah diazab sama Allah. Padahal Gus Bah sendiri bagaimana? Siapa Gofur? Nah, sikap Gofurnya itu mau ditaruh di mana? Ya? Makanya Gus Bah cerita, dan itu pun lagi-lagi saya ada riwayat kayak gitu. Misalnya riwayat dia bilang ada seorang yang nyembah sujud kemudian diinjak lehernya. Wallahi demi Allah, engkau gak akan diampuni. Dan Allah tersinggung. Dan dia mewahyukan pada Nabi pada zaman saat itu, ya, agar Allah mengampuni orang yang menginjak leher itu, dan yang kemudian yang dia injak ini tidak diampuni. Kenapa? Karena menstatuskan Allah dan cuma yu'adzib. Bahkan ketika Hawariyun, ya, pengikut Nabi Musa yang kemudian dia berjalan, Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada orang fasik yang begitu bangga kagum melihat orang soleh itu di jalan, lalu dia berjalan. Karena orang soleh tersebut kemudian terburu-buru nggak mau dibarengi oleh orang fasik ini, dan kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi pada saat itu, nabinya, dia berangkatkan dari, ya, orang Allah ampuni orang fasik ini dari nol, dan kemudian Allah hapus amal dia menjadi titik nol. Sama nol. Nah ini yang riwayat seperti ini saya belum pernah dapat. Maka saya betul-betul taslim, kalau begini berarti saya salah itu. Salah saya cara beragama seperti ini. Karena memang ternyata seorang mujahid itu kan taqaddam ala dima. Seorang mujahid ini kan terdepan dalam urusan darah, terdepan dalam urusan hal, terdepan dalam masalah kehormatan diri kaum muslimin. Itu memang kalau nggak dikawal dengan fikih, tidak dikawal dengan tasawuf, jihad kita tuh jadi jahat. Maka betul apa yang dikatakan orang oleh Gus Bah itu, kalau fikih tok tanpa tasawuf memang marahi atas hati, keras hati kita. Tapi kalau kita tasawuf tok tanpa fikih, nggak dikawal fikih, kita juga jadi zindik, jadi rawan sesat. Makanya kemudian, ya, kita tidak boleh juz'iyat dalam memahami din, harus betul kafah, tidak sepotong-sepotong. Dan konsep yang ditawarkan oleh Gus Bah, beliau bukan cuma saja ahli dalam masalah fikih, tidak saja hafal Quran dan banyak hadis, tapi beliau juga seorang tasawuf yang kemudian bisa mengawal agama ini. Dan masya Allah, apa yang beliau berikan banyak, semua menyindir, ya. Beliau katakan kita tuh bisa hidup bersama ketika kita mencintai Islam, gitu juga kita bisa mencintai namanya negara ini, ya, tidak akan berkurang. Ternyata banyak riwayat yang Tutolibin ada di Fathul Mu'min dan sebagainya, bagaimana kecintaan kepada negara ini itu tidak mengurangi daripada nilai-nilai keislaman. Ya, itu pertama Pak. Itu sampai kemudian di dalam penjara itu saya ada buku yang judulnya Idat Sari Wasaqofi, dan buku kitab tertutup ini saya keluar dari penjara itu 2016 awal atau akhir-akhir 2015. Saya tahan 10 tahun mulai dari 98. Kemudian di dalam penjara kita coba mengkaji, belajar lagi Pak, tentang pentingnya bermadhab. Jadi sejak itu saya menganggap bahwa memang ini perkaranya, masalahnya adalah orang-orang yang nggak bermadhab. Teman-teman ini awur-awuran, ya, nggak pernah belajar ilmu alat, usul fikih, mau sorot nggak bisa, dan tiba-tiba dia berfatwa. Bahaya nih. Dan ya dari situ kita mulai sadar, ya, memang yang benarnya yang orang yang bermadhab. Sampai kemudian pulang saya masih belum pede Pak untuk tobat. Itu saya masih takut dibully juga, karena kelompok ini nggak segan-segan mengatakan kafir, pengkhianat dan sebagainya. Bapak bisa lihat bagaimana di sosial media tentang Sofyan Sauri pasti pengkhianat, dia jasus, intelijen dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan itu sangat banyak. Memang siapa saja yang bertobat dari kelompok ini, makanya jangan coba-coba ikut masuk kelompok ini. Karena kalau udah masuk susah keluar Pak. Gitu. Kita bisa diancam dibunuh, dan saya di dalam penjara udah 2 kali diancam dibunuh, dan saya diracun 2 kali oleh kelompok-kelompok itu. Dan memang mereka, saya sering dikasih tahu, diberitakan oleh Densus atau BIN agar saya berhati-hati. Karena apa? Karena banyak orang yang mengincar saya dan mencari saya, gitu, untuk agar mereka halalkan tumpahan darahnya. Gitu. Nah makanya alhamdulillah dari situ sampai kemudian saya rajin mengikuti kajian-kajian Gus Bah.
ya kan, dan saya tertarik, ini luar biasa, punya sudut pandang yang lain. Kok saya selama ini memang betul-betul ngopinya kurang jauh kok ada orang saling seperti ini gitu. Akhirnya kami dengarkan, Pak, tiada hari pokoknya Gus Bah. Saya sampai beli ceramah-ceramah sebagainya, saya baca semua dan sebagainya. Kadang saya masih ada kitab Jalalain, dulu masih waktu di Pluso dan sebagainya, saya ambil lagi, dengerin Gus Bah, setel, saya maknai lagi, tadi gitu. Alhamdulillah, saya bisa pulang balik ke Ahlussunnah wal Jamaah pada pemahaman dunia. Jadi inilah yang kemudian saya akhirnya berazam harus hijrah. Sebagaimana dulu saya mengumumkan perubahan saya menjadi teroris dan sebagainya, saya juga akan mengumumkan pertobatan saya dan saya kembali. Dan ketika saya sembuh, saya tidak ingin tanggung-tanggung, Pak. Kadang orang biasanya kelompok jihadis kok jauh banget masuk ke kelompok NU. Karena gini, Pak, kalau masih turun kepada kelompok intoleran percuma, Pak. Karena seorang teroris itu tidak ujuk-ujuk jadi teroris sebelum dia melalui tangga-tangga dulu, Pak, yang namanya intoleran, radikalis, baru teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran, sudah pasti radikal, tetapi seorang radikal dan seorang intoleran itu sudah betul teroris. Tetapi seringkali teroris semuanya berangkat dari intoleran kita. Saya tidak ujuk-ujuk jadi teroris sebelum saya intoleran dulu, menganggap bahwa musik itu haram. Nggak ada perbandingan, karena kita terpaku pada satu dalil lalu nafikan dalil-dalil yang lain. Lalu kemudian bahwa nyanyi-nyanyi itu haram, ya. Kemudian rokok haram, kemudian apa? Semua diharamkan, semua dipintah-pintahkan. Wah, nggak boleh, ini nggak ada contohnya dan lain sebagainya. Semuanya haram. Padahal tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian kita hukumi nggak boleh. Ada istilahnya Gus Bah mengutip man ra'ahu muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga sebuah kebaikan. Jadi ada tradisi-tradisi yang misalnya halal bihalal yang memang nggak ada dicontohkan oleh Rasulullah, dikenal dalam fikih Islam, tetapi isinya ada maaf-maafan, ya, saling mengikhlaskan dan sebagainya. Isinya ada silaturahmi, isinya ada makan-makan, dan itu semua dianjurkan dalam Islam. Hanya kemudian namanya para ulama seperti Wahab Hasbullah menamakan halal bihalal, dan itu nggak dicontohkan, tetapi semua dilakukan oleh Rasulullah. Ya, dikit-dikit kelompok-kelompok ini memang selalu begitu. Ya, makanya kemudian ya bagi antum-antum yang belum pernah kena, ya, jangan sampai sekali-kali tertarik ajakan kelompok ini yang ngajak kembali ke Quran Sunnah, tapi mereka justru masih keluar, hanya makan Ahlus Sunnah. Tapi insya Allah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada di dalam, jadi nggak perlu keluar lagi dan sebagainya. Dan ada mungkin